Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama ada ayat yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia adalah sebagai hamba dan juga khalifah Allah. Itu tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan juga Quran surat Az-Zuriyat ayat 56. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan juga dalam ayat lain Quran surat Al-Baqarah Quran surat Az-Zuriyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Oke, yang pertama kemudian ada makna mufradatnya. Wa idz qala, dan ingatlah ketika Rabbuka lil malaika, Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Inni, sesungguhnya aku, ja'ilun fil ardi khalifah, hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu, mereka berkata, apakah fiha may yufsidu, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, fiha wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah di sana. Wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu bihamdika, kami bertasbih memujimu, wa nuqaddisu lak, dan menyucikan namamu. Qala inni, dan berfirman, sesungguhnya a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian dari Quran surat Az-Zuriyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata agar mereka beribadah kepadaku. Nah, kemudian ada penjelasan terkait kedua ayat ini, yang mana dalam penciptaan manusia mempunyai tujuan dan juga fungsi tertentu. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk diantaranya untuk menyaksikan keberadaan Allah dan untuk beribadah kepadanya sebagai abdun atau hamba Allah. Sedangkan fungsi diciptakannya manusia adalah sebagai khalifah fil ardi, khalifah di muka bumi. Nah, dengan mengetahui esensi manusia, maka pendidikan Islami harus dirancang untuk menumbuh kembangkan potensi manusia baik dari sisi materi dan non-materinya. Sebab bila ini tidak terpenuhi, maka manusia yang dididik tentunya akan mengalami kepribadian yang terpecah. Artinya tidak seimbang antara aspek jismiyahnya dan juga ruhaniyahnya. Nah, pendidikan Islam dikatakan berhasil apabila telah mampu melahirkan peserta didik yang unggul, diantaranya mempunyai ilmu pengetahuan, kemampuan, dan juga akhlak atau teladan yang mulia. Oke, untuk poin yang kedua, ada
Ini soalnya tentang istilah tarbiyah, ta'lim, tazkiyah, dan juga ta'dib. Ya, jadi tarbiyah, ta'lim, dan juga tazkiyah serta ta'dib ini adalah konsep hakikat pendidikan Islam yang tidak hanya dikenal sebagai hakikat pengertian pendidikan Islam. Namun ketiga atau keempat istilah tersebut merupakan salah satu kesatuan unsur konsep hakikat pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran tentunya. Nah, kemudian dari segi persamaan tarbiyah, ta'lim, tazkiyah, dan juga ta'dib ini yang mendasarinya yakni proses kegiatan dalam pendidikan. Nah, tarbiyah ini terbatas pada pemeliharaan dan pengasihan anak manusia pada masa kecil. Konsep tarbiyah yang ditonjolkan adalah tentunya yaitu kasih sayang dan bukan pengetahuan. Kemudian ta'lim. Nah, ta'lim ini merupakan sebuah proses pengajaran, yaitu menyampaikan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, hikmah, kandungan kitab suci, wahyu, sesuatu yang belum diketahui manusia, kemudian keterampilan membuat alat, misalkan ilmu laduni atau ilmu yang langsung dari Allah, nama-nama atau simbol dan rumus-rumus yang berkaitan dengan alam semesta atau jagat raya. Nah, dan bahkan di dalamnya juga termasuk ke dalam salah satunya dan bahkan ilmu terlarang seperti sihir ya. Nah, ilmu-ilmu baik yang disampaikan melalui proses ta'lim tersebut dilakukan Allah, malaikat, dan juga para nabi. Kemudian yang ketiga ada tazkiyah. Tazkiyah ini merupakan misi kerasulan, yaitu upaya untuk membersihkan jiwa manusia dari sesuatu yang dapat mengotori tauhid, dari keyakinan yang salah, yang syirik, yang khurafat, dan juga yang bid'ah, serta dosa-dosa yang lainnya yang disebabkan dari penyimpangan jalan yang lurus ya, menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, kemudian ta'dib. Ta'dib ini adalah suatu usaha sadar dalam rangka mempersiapkan peserta didik ke arah kehidupan yang lebih layak tentunya, dan juga beradab. Agar apa? Agar mencapai bahagia serta sejahtera dunia dan akhirat. Dan dalam kasus ta'dib, pengetahuanlah yang lebih ditonjolkan. Oke, kemudian untuk soal yang ketiga mengenai 9 prinsip pendidikan Islam menurut Dr. Kiai Haji A'am Abdus Salam. Ya, diantaranya yang pertama ada prinsip rahmaniyah, yaitu prinsip ini adalah sebagai prinsip pembelajaran atau ta'lim, bahwa kasih sayang seyogyanya menjadi cara pandang dan juga pola sikap dalam pengembangan seluruh komunikasi dan interaksi pembelajaran. Secara konsep, prinsip rahmaniyah ini diambil dari ayat pertama Quran surat Ar-Rahman. Jadi itu yang mendasarinya. Kemudian yang kedua ada prinsip takamuliyah atau prinsip integratif. Maksudnya apa? Maksudnya pengembangan teori dan praktik pembelajaran dibangun atas prinsip keterpaduan yang sangat kokoh serta dan sebab berdiri ini di atas paradigma Iqra yang menempatkan tauhidullah sebagai dasarnya atau sebagai pondasinya. Nah, dan tauhidullah ini memandang bahwa alam dan kehidupan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang menempatkan Allah sebagai sentralnya. Nah, dan selanjutnya yang ketiga ada prinsip syumuliyah
atau prinsip komprehensif. Jadi maksudnya dalam pembelajaran ini meliputi seluruh entitas dan dimensi kehidupan. Kemudian yang keempat ada prinsip wasaliyah atau kemediaan. Yang dimaksud juga pembelajaran harus berangkat dari pemberdayaan sumber belajar. Nah, dan kelima ada prinsip tawazuniyah atau keseimbangan. Selanjutnya ada prinsip istimoriyah atau continue, berkelanjutan. Jadi maksudnya belajar di sini harus dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara continue ya maksudnya. Nah, kemudian ada prinsip waqi'iyah atau prinsip kontekstual. Maksudnya apa? Maksudnya pembelajaran harus menapak pada kenyataan dan hadir sebagai solusi terhadap permasalahannya. Dan yang kedelapan ada prinsip robaniyah atau prinsip ketuhanan. Jadi pembelajaran harus menempatkan rob atau nilai-nilainya sebagai rujukan dan tujuan utama tentunya. Dan yang terakhir ada prinsip uswiyah atau keteladanan. Jadi yang dimaksud dengan prinsip uswiyah ini adalah bahwa nilai-nilai yang tercermin pada prinsip-prinsip yang kedelapan tadi harus menemukan wujudnya yang konkret ya, dan juga dalam bentuk perilaku nyata. Ya, dan untuk soal yang terakhir, yang keempat, yaitu mengenai kandungan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4 terkait pengembangan konsep pendidikan Islam yang dibahas dalam tafsir Tarbawi. Ya. Jadi dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4 ini memberikan informasi tentang pengembangan pendidikan Islam, di mana pengembangan pendidikan itu merupakan tanggung jawab bagi semua yang terlihat dalam sistem pendidikan. Nah, dan juga dalam ayat-ayat tersebut mengandung makna ketergantungan. Ketergantungan di sini maksudnya adalah bahwa sebagai hamba Allah, kita pasti bergantung dan juga harus selalu bergantung kepada Allah. Nah, contoh lain misalkan jika peserta didik, ya tentunya harus bergantung ke guru, atau sebagai sebagai anak misalkan harus bergantung ke orang tua. Nah, sehingga pendidikan yang berhasil harus ada sinergitas antara orang tua, guru, dan juga peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.